Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis, masih dalam topik komunitas yang melayani. Nah, topik hari ini adalah komunitas yang berpusat kepada orang lain. Nah, Tuhan memanggil kita sebagai gerejanya untuk melayani dan menjadi berkat bagi dunia ini, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengerti tentang kasih Kristus. Nah, saudara, dalam melakukan tanggung jawab ini, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus, dan sekaligus dialah sumber kekuatan kita. Nah, saudara, selama Yesus hidup di dunia ini, ia jelas sekali adalah hamba. Ia hidup untuk kebaikan orang lain. Dalam kerajaan dunia, kehebatan seseorang itu diukur dari kekuasaannya. Namun Yesus membalikkan semuanya itu. Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 27, "Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Ada juga di dalam satu bagian lain di mana waktu itu murid-murid Yesus berebut menjadi yang paling besar di antara mereka. Mereka percaya Yesus itu jadi raja nanti. Nah, mereka pikir-pikir, siapa nih yang jadi pemimpinnya, menterinya, ataupun perdana menterinya seperti itu. Siapa nih yang lebih besar? Namun di situ Yesus mengajar mereka, yang terbesar di antara kamu adalah yang melayani kamu. Nah, saudara, itulah kehidupan Yesus. Yesus melakukannya bukan hanya di bibir saja, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya. Dan satu hal yang menggerakkan Yesus melakukan semuanya itu adalah kasih. Yesus memberikan nyawanya, kasihnya yang begitu total untuk mengasihi manusia. Dan dia berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, saudara, menjadi pelayan bagi orang lain itu adalah gaya hidup yang paling mulia. Sebaliknya, keinginan dan kebutuhan untuk dilayani itu tidak akan memperkaya hidup kita, malah akan menghancurkan kehidupan kita. Egois kan, minta terus dikasihi, dilayani, dan sebagainya. Itu bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi menghancurkan orang lain juga, jadi beban. Nah, bagaimana kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan ini? Nah, sekali lagi, hiduplah di dalam Yesus. Yesuslah guru kita, Yesuslah teladan kita, dan ialah juga kekuatan kita. Hikmat dan kekuatan itu berasal daripadanya. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita menghidupinya. Ingat, iman dan kasih itu muncul dari pengharapan. Kita memiliki pengharapan di dalam Injil, kabar baik itu. Kita juga tahu bahwa tidak ada segala sesuatu itu terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam hikmatnya, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu itu, entahkah itu baik ataupun buruk, untuk menjadi kebaikan bagi kita, untuk menolong kita bertumbuh di dalamnya. Nah, saudara, Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Memang kita tidak akan tahu caranya gimana, cara Tuhan begitu misterius, kita nggak mengerti. Tapi yang kita tahu pasti adalah Tuhan menjaga dan memelihara kita, mencukupi segala yang kita butuhkan. Dan Ia bekerja lewat segala sesuatu. Kalau kita mengerti hal ini, kita menghidupinya, kita mulai bisa memperhatikan orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita udah dicukupi. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan itu. Kita belajar untuk melayani orang lain. Itulah mengapa gereja yang kedua yang saya bahas di Kamis yang lalu, mengambil kesempatan untuk melayani orang lain, memperhatikan orang lain. Mereka mulai fokus kepada orang-orang muda. Nah, mereka bergerak maju, melayani. Akhirnya mereka membentuk jemaat yang baru. Mereka tidak asik sendiri, eksklusif sendiri, tapi mereka keluar melayani orang lain. Dan mereka menjangkau jiwa-jiwa baru. Saudara, sebuah komunitas yang hidup dalam konsep kerajaan Allah akan menyadari bahwa mereka adalah tempat untuk berbagi anugerah dan kasih. Tidak penting seberapa lama gereja itu berdiri, tapi yang penting adalah seberapa banyak kasih dan pelayanan yang diberikan gereja itu kepada jemaatnya.
bahkan kepada lingkungannya. Itulah yang akan dilihat orang, itulah yang akan diingat orang. Pelayanannya, kasihnya, tindakan nyatanya. Nah, saudara, kepala gereja kita itu bukanlah orang yang membangun gereja. Bangun gereja besar, gedung mewah. Kepala gereja kita adalah pencipta langit dan bumi, tetapi mau turun ke dunia ini, dunia yang berdosa ini. Ia melayani, bahkan ia mati demi kebaikan orang lain. Itulah yang menjadi dasar gereja. Itulah yang gereja mesti lakukan, membagikan hidup bagi orang lain. Saudara, inilah yang Yesus ajarkan kepada kita, mengasihi, bahkan mengasihi sampai terluka. Dan itulah yang Yesus tunjukkan dalam kematiannya di kayu salib. Saudara, Smith menceritakan ada seorang temannya yang mau melayani orang yang belum percaya. Kita sebut saja namanya Bunga. Bunga mengenal seorang wanita yang belum percaya, dan ia mau mengajak wanita ini untuk berbincang-bincang, dan ia mau lebih dekat dan melayani dia. Namun setelah beberapa kali menelpon, mengontak, tidak bisa, kemudian ia menghubungi kantornya lewat sekretarisnya, rupanya tetap tak bisa. Bahkan sekretarisnya pun sampai nggak enak, ia mengatakan kepada Bunga, ia menolak kamu secara halus. Bahkan memo yang saya berikan itu dia buang di sampah. Sengaja ditolak seperti itu. Dan ketika mendengar hal itu, Bunga tentu sakit hati, dan itu wajar. Namun Bunga menyerahkan pergumulannya ini kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan dan ia mendoakan wanita ini. Seminggu kemudian, ketika Bunga sedang makan siang di sebuah restoran, datanglah wanita itu bersama dengan temannya. Kemudian Bunga memberikan isyarat kepada pelayan. Ketika ia melihat wanita itu, ia berkata kepada pelayan, "Saya akan membayar makan siang wanita itu." Nah, setelah itu ia mengerjakan tugas-tugasnya, pekerjaan kantornya, dan tiba-tiba wanita itu datang menghampirinya dan berkata kepada Bunga, "Saya mau berterima kasih karena Anda sudah mentraktir kami. Anda baik sekali. Saya tahu saya selalu menolak Anda dan saya tidak mau bertemu dengan Anda. Saya minta maaf. Saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menyesal." Itulah yang dikatakan oleh wanita itu kepada Bunga. Dan Bunga akhirnya menjelaskan kepada Smith, "Kamu tahu, saya tidak mengira setelah itu saya bisa melayani dia dan bersahabat dengan dia. Namun bukanlah itu alasan saya membayar makan siangnya. Saya traktir dia karena saya sedang mendoakan dia. Dan akhirnya saya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik untuknya. Saya rasa Tuhan berikan kesempatan itu. Entahkah akhirnya kami jadi teman ataupun Allah memang pakai saya untuk menjangkau dia, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah saya punya kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan itu luar biasa sekali." Itulah kesaksian Bunga kepada Smith. Begitulah perasaan yang luar biasa ketika kita bisa melayani orang lain. Kita bisa seiring dengan Tuhan dan ikut melayani bersama-sama dengan Tuhan. Namun saudara, ada peringatan dari Smith tentang pelayanan ini. Kadangkala ada orang-orang tertentu yang sangat asik dengan pelayanan mereka, sehingga melupakan kebutuhan utama terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Tentu ini tidak bijaksana. Ada yang bercerita bahwa keluarganya hanya mendapat makanan sisa karena salah satu dari keluarganya melayani begitu rupa, menghabiskan energinya untuk melayani orang lain, dan mungkin orang tuanya, salah satu orang tuanya itu tidak lagi memperhatikan keluarganya sendiri. Nah, saudara, kita dapat memberi, melayani jikalau kita cukup sehat dan cukup istirahat, baik secara fisik maupun mental. Kita harus ingat juga bahwa orang-orang terdekat dengan kita paling membutuhkan kita. Mereka yang paling sering bergaul dengan kita, keluarga, sahabat, itu membutuhkan waktu, energi, dan cinta kasih dari kita juga. Kita harus seimbangkan hal itu, sehingga kita dapat memberikan dengan maksimal kepada keluarga kita maupun orang-orang yang kita layani juga. Mari kita perjuangkan hal ini dan mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa diberikan hikmat untuk melakukan keduanya dengan maksimal. Nah, saudara, terakhir saya mau mengutip
pernyataan Smith yang ceritakan tentang gurunya, Dallas Willard, seorang tokoh spiritualitas Kristen yang terkenal. Dalam sebuah konferensi gereja-gereja di California, pada waktu itu ia menceritakan kepada audiensnya. Ia bertanya kepada mereka tentang sebuah pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan. Demikian pernyataan Dallas Willard. Saudara-saudara, saya akan mengatakan kepada Anda mengenai tugas apa yang paling penting dari seorang Kristen, khususnya seorang pemimpin gereja. Apa yang paling penting yang harus dia lakukan? Waktu itu, di dalam ruangan itu hening. Mereka mungkin berpikir, apa yang bisa dijawab dari pertanyaan ini? Apa yang paling penting yang dilakukan oleh orang-orang, pemimpin gereja maupun orang gereja dalam pelayanan Kristen? Sementara itu Smith berpikir, mencoba menebak dalam hatinya apa yang akan dikatakan oleh gurunya itu. Ya, mungkin pasti menghafal ayat Alkitab. Karena Dallas Willard pernah mengatakan menghafal Alkitab itu sangatlah mengubahkan hidup. Seperti itu. Nah, lalu Dallas Willard mendekatkan mulutnya ke mikrofon dan berkata, tugas yang paling penting yang harus kita kerjakan, khususnya bagi mereka pemimpin-pemimpin gereja, adalah mendoakan kesuksesan gereja lokal di sekitar Anda. Langsung Smith itu tercengang. Ia kaget dengan pernyataan gurunya itu. Tugas yang paling penting itu mendoakan gereja tetangga? Saya pikir masih banyak daftar-daftar yang paling penting, tugas yang paling penting yang bisa dilakukan oleh pemimpin gereja. Melayani orang miskin, menyediakan waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengadakan seminar-seminar, khotbah-khotbah, pembinaan iman, atau mengabarkan Injil. Bukankah itu penting? Lalu Smith bertemu dengan gurunya itu dan bertanya, apa maksudnya? Dan lalu Dallas Willard berkata, ketika Anda berdoa seperti itu, dan benar-benar berdoa untuk gereja lokal di sekitar kita, Anda sudah menghancurkan keegoisan diri Anda dan mulai berpikir seperti Allah yang juga mengharapkan yang terbaik terjadi dalam gereja tersebut. Dan doa ini akan membuat kita selaras dengan Allah. Itulah alasan Dallas Willard mengatakan hal itu. Dan mungkin Anda bertanya, adakah gereja yang memulai doa seperti ini, memiliki hati seperti ini? Iya, Bapak Ibu Saudara, ada. Dan Smith pernah berkhotbah dalam suatu gereja, Highland Park Community Church. Ia melihat bahwa gereja itu menuliskan daftar-daftar gereja lokal tetangga mereka dan program-program yang mereka akan lakukan. Mereka mendoakan gereja lokal itu supaya apa yang mereka kerjakan juga berhasil dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya pun diingatkan kembali akan hal ini, bahwa kita adalah gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja tetangga ini bukanlah saingan kita. Gereja-gereja tetangga juga adalah gerejanya Tuhan, kerajaan Allah. Kita pun harus bersama-sama mendukung mereka, mendoakan mereka. Mungkin kita tidak bisa terlibat langsung dalam gereja itu, tapi kita bisa mendoakan mereka. Kita tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tapi ikut dengan hati Tuhan, bersama-sama melayani dalam komunitas yang besar, gereja Tuhan secara am dalam kerajaan Tuhan. Biarlah kita setia menjadi komunitas yang melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami renungkan dan dengarkan. Kami diingatkan kembali akan tugas kami sebagai komunitas yang melayani. Ajar kami Tuhan mengerti akan hal ini. Ajar kami terus ingat bahwa kami dipanggil untuk melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan. Nah, biarlah Tuhan melalui tindakan kami, kasih kami, perbuatan baik kami, orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh dilayani dan mereka boleh melihat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan permohonan kami. Demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.